Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kepada yang terhormat Dewan Penguji Dr. Rasimin SPD MPD, Dr. Sutrisna SAG MPD. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan RPP yang saya buat, yang akan saya gunakan nantinya pada PPL 2, yaitu tentang materi pokok tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam pada submateri menyolatkan dan menguburkan jenazah. Dan untuk kompetensi intinya yaitu dimulai dari KI 1 sampai KI 4, meliputi KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Untuk kompetensi dasarnya, KD 1 menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. KD 2 menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. KD 3 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. KD 4 menyajikan prosedur penyelenggaraan pengurusan jenazah. Untuk indikator pencapaian kompetensi, pada KD 1, indikatornya melaksanakan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian pada KD 2 melaksanakan kemampuan tanggung jawab dan kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok tentang menyolatkan jenazah. Melaksanakan kemampuan tanggung jawab dan kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok tentang menguburkan jenazah. Pada KD 3 menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah, menganalisis ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah, menganalisis ketentuan tata cara menguburkan jenazah, mengevaluasi ketentuan tata cara menyolatkan jenazah, mengevaluasi ketentuan tata cara menguburkan jenazah. Pada KD 4, mempraktikkan ketentuan tata cara menyolatkan jenazah sesuai dengan syariat Islam, menyajikan peta konsep berupa gambar tentang ketentuan tata cara menguburkan jenazah. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat melaksanakan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas menganalisis tata cara menyolatkan jenazah di dalam kelas maupun di masyarakat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat melaksanakan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas menganalisis tata cara menguburkan jenazah di dalam kelas maupun di masyarakat sekitar. Melalui diskusi kelompok, dengan membaca referensi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah dengan jelas. Melalui problem based learning, peserta didik dapat menganalisis ketentuan tata cara menyolatkan jenazah sesuai syariat Islam dengan tepat. Melalui problem based learning, peserta didik dapat menganalisis ketentuan tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam dengan tepat. Melalui penugasan, tanya jawab, dan ceramah, peserta didik dapat mengevaluasi ketentuan tata cara menyolatkan jenazah dengan benar. Melalui penugasan, tanya jawab, ceramah, peserta didik dapat mengevaluasi ketentuan tata cara menguburkan jenazah dengan benar. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara menyolatkan jenazah sesuai syariat Islam dengan benar. Kemudian, melalui diskusi dan tayangan video, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang ketentuan tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam dengan baik. Demikian untuk RPP saya, Bapak. Oke, Mbak Bu siapa tadi? Liz, Pak. Oke. Tema saudara adalah menyelenggarakan jenazah. Oke. Oke, saya akan mendahului terkait dengan konten atau materi ya. Yang saudara jadikan dalil di dalam
dasar untuk tema saudara adalah dalil naklinya? Surah Ali Imran ayat 185, Pak. Oke. Silahkan dibaca atau dilafalkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Apa artinya? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Coba, apakah ada dalil yang lain selain itu yang menjadi dasar untuk tema menyelenggarakan jenazah, Saudara Lis Utami? Nggih, Pak. Apa? Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Ya, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man syahidal jannata zata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratan wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Qila wa mal qiradani qala mislul jabalaini 'azimain. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Ada yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan 2 qirot? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, 2 qirot itu semisal 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau saudara bisa menjelaskan ya atau menginterpretasikan terhadap hadis tersebut, di mana yang mendasari penyelenggaraan jenazah? Di sini pada menyolatkannya, Pak, menyegerakan untuk menyolatkannya. Terus? Kemudian menyegerakan untuk menguburkannya. Masih ada hadis satu lagi, man sholla al jannazata walam yatba'aha falahu qiratan fa in tabi'aha falahu qiratan. Qila wa bal qiratan qala azgharuhuma misalu uhaiti. Barang siapa yang sholat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya pahala 1 qirot. Jika sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya pahala 2 qirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirot? Ukuran yang paling kecil dari 2 qirot adalah seperti gunung Uhud. Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim. Di sini berarti kita selain untuk menyegerakan menyolatkan, mengikuti menyolatkan, juga untuk menyegerakan sampai pada penguburan jenazah, Pak. Oke. Kalau yang menjadi satu dasar bahwa ya, apa toh yang menjadi kewajiban bagi orang yang hidup terhadap jenazah, tulis. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Ya, coba carikan dalil yang menjadi satu keempat perintah ini. Oke. Tadi Pak, Quran Surah Ali Imran ayat 185 di sini menjadi surah tersebut menjadi dasar untuk penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan sampai pada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Untuk terjemah dari surah Ali Imran ayat 185,
Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Yang terakhir, huruf hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah ada 28, Bapak. Buktinya kalau 28? Bisa dibuktikan dengan adanya hukum tajwid, Bapak. Apa saja hukum tajwidnya? Pertama. Oh iya, yang pertama ada izhar, Pak. Izhar di sini meliputi 6 huruf yang termasuk huruf izhar, yaitu ha, fa, ain, ghain, ha, hamzah. Kemudian idgham ada 6, dan idgham dibagi menjadi 2. Idgham bi gunnah di sini ada 4 hurufnya, yaitu ya, nun, mim, wawu. Kemudian idgham bila gunnah ada 2, ro, lam. Yang ketiga iklab hanya 1, yaitu ba. Kemudian yang keempat ada ikhfa, meliputi 15 huruf termasuk ikhfa, yaitu shad, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ba, za, fa, ta, ba, wa. Oke. Berarti total ada 28, Pak. 6 ditambah 6 tambah 1 ditambah 15. Cara ngajarnya apa itu tadi? Cara ngajar yang tepat dengan model apa untuk mencapai sebuah kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Model apa yang akan Anda terapkan? Problem based learning. Problem based learning, ya. Apakah hanya dengan menggunakan model itu yang paling tepat, yang nantinya akan boleh itu terapkan ketika mengajar materi apa tadi? Menyolatkan dan menguburkan jenazah, Pak. Menyolatkan dan menguburkan jenazah dengan problem based learning. Nanti malah masalah. Anak-anak itu belum begitu paham, Pak, dengan maksudnya tata cara menyolatkan. Di situ niatnya kadang anak saya tanya, pernah nggak mengikuti menyolatkan jenazah? Jawabannya pernah, namun hanya mengikuti saja, dan di situ hanya mengikuti sholat. Kemudian tata caranya, misalnya jenazahnya laki-laki, niatnya seperti apa, kemudian jenazahnya perempuan, kemudian posisi imam di jenazah laki-laki harusnya di mana. Contohnya seperti itu, anak belum begitu paham, dan ini menurut saya. Terima kasih untuk Dewan Penguji, yaitu Dr. Rasimin, SPD, MPD, dan juga Dr. Sutrisna, SAG, MPD. Terima kasih juga atas arahan, bimbingan, dan ilmu dari Dr. Sutrisna tadi untuk perbaikan saya di dalam menyampaikan materi dan dalam menggali materi. Semoga bermanfaat bagi saya ke depan dan lebih baik lagi dalam mengajar dan dalam menyampaikan materi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.